Assalamualaikum, bergabung lagi bersama channel Dapur Yumna. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat nastar klasik ya. Oke, tonton videonya sampai selesai. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya. Kemudian like dan share. Terima kasih. Langsung saja ya kita cek cara pembuatannya. Di sini kita membuat selai nanas dulu. Di sini saya menggunakan nanas 2 buah yang sudah saya kupas dan saya blender. Kalau mau diparut juga boleh ya. Ini nanasnya sekitar 780 gram. Jadi 2 buah itu saya timbang beratnya sekitar 780 gram. Kemudian saya blender. Kita masak dulu untuk nanasnya. Kita masak dengan menggunakan api yang sedang. Kita masak sampai airnya menyusut. Kita aduk-aduk. Saya menggunakan teflon anti lengket ya. Kalau sudah mendidih, kita kecilkan apinya sedikit ya, karena nanti akan meletup-meletup. Nah, kita masak sampai seperti ini, sampai airnya menyusut. Kemudian kita masukkan gula pasir. Ini gula pasirnya 200 gram. Untuk gula pasir juga menyesuaikan ya, karena jenis nanas kan berbeda-beda. Ada yang agak asam dan ada yang manis. Jadi disesuaikan aja dan jangan lupa untuk dicek rasanya. Bagi kamu yang suka menggunakan cengkeh atau kayu manis boleh ditambahkan, tapi karena saya tidak terlalu suka baunya, saya tidak menggunakan kayu manis dan cengkeh. Oke, kita masak sampai seperti ini, sampai airnya betul-betul menyusut seperti ini. Ini selainya sudah jadi. Sekarang kita matikan kompornya, kemudian kita sisihkan dulu, kita dinginkan dulu baru kita buletin. Nah, sambil menunggu dingin kita siapkan untuk bahan kulitnya. Ini ada margarin 175 gram, kemudian gula halus 40 gram, susu bubuk 2 sendok makan, kuning telur 1, tepung maizena 2 sendok makan, dan tepung terigu pro rendah 250 gram. Jadi saya membuat 1/4 kilo, saya buat sedikit dulu. Karena anak-anak suka banget, kalau bikin banyak pasti langsung habis. Nah, ini kita campurkan margarin dan juga gula halusnya. Kita campurkan. Nah, seperti ini ya. Kita tidak perlu menggunakan mixer. Cukup kita aduk seperti ini sampai tercampur rata. Nah, sampai seperti ini ya. Kalau kalian mau menggunakan butter juga tidak apa-apa. Untuk video kali ini saya menggunakan bahan yang ekonomis aja, tapi rasanya tetap enak ya. Kemudian kita masukkan telur dan susu bubuknya. Kita aduk lagi sampai tercampur rata. Lalu kita ambil spatula. Nanti kita mengaduknya dengan spatula aja ya. Yang penting tercampur rata aja. Kita masukkan tepung maizena dan masukkan tepungnya. Saya memasukkannya sebagian dulu ya. Kita aduk, tercampur rata. Lalu masukkan lagi sisanya. Kita aduk sampai tercampur rata. Nah, seperti ini sudah tercampur rata. Ini adonannya siap kita bulatkan. Nah, ini selai nanasnya sudah saya bulat kecil-kecil seperti ini. Untuk adonannya saya ukur menggunakan sendok takar. Ini yang 5 gram. Jadi kenapa saya ukur? Supaya nanti
nastarnya itu rapi ya, bentuknya sama semua, besarnya sama semua. Nah, kita ambil adonan 5 gram, kemudian kita pipihkan dan kita isi dengan selai nanas. Lalu kita tutup selai nanasnya dan kita bulatkan seperti ini. Nah, ini jadinya seperti ini. Ya, oke. Kita lakukan cara yang sama sampai adonannya habis. Kalau kalian pengen nastarnya lebih besar lagi, untuk adonannya bisa diperbanyak ya. Kalau saya ini adonannya 5 gram. Caranya gampang banget, kita tinggal bulatkan seperti ini, dan ini adonannya juga tidak gampang pecah ya. Jadi walau kita menggunakan bahan yang ekonomis, tapi hasilnya tetap enak dan juga anti pecah. Jadi kalian wajib coba resep ini. Untuk loyangnya saya beri olesan margarin, oles tipis aja. Ya, ini sudah saya bentuk semua, jadinya sekitar 1 loyang lebih sedikit. Untuk selai nanasnya itu masih lebih ya, jadi untuk selai nanasnya bisa digunakan untuk membuat nastar sekitar setengah kilogram. Jadi ini masih ada sisa ya. Nah, setelah kita bentuk bulat seperti itu, kita oven sekitar 25-30 menit. Sebelum di oven, panaskan dulu ovennya ya. Kalau ovennya sudah panas, baru kita masukkan untuk nastarnya. Jadi ketika nanti setengah matang sekitar 25 menit, kita ambil nastarnya untuk kita beri olesan kuning telur. Nah, ini sudah 25 menit saya angkat. Nah, ini nastarnya sudah setengah matang. Saya siapkan 1 kuning telur dan 1 sendok makan minyak, dan kemudian saya beri warna kuning, pewarna kuning ya, biar nanti warnanya lebih cerah ya. Nah, ini saya menggunakan 1 telur dulu. Sebetulnya nanti yang saya butuhkan itu 2 telur. Cuman saya pecahkan 1 dulu karena nanti kalau telurnya kelamaan, telurnya akan mengeras ya. Saya olesi semua nastarnya. Ya, ini sudah saya olesi semua ini ya. Nah, karena saya pengen lebih glowing lagi untuk kuning telurnya, saya olesi 2 kali. Jadi setelah diolesi semua, saya olesi lagi. Kita olesi semua. Setelah kita olesi semua seperti ini sudah diolesi semua 2 kali pengolesan. Kita oven lagi sekitar 10 menit sampai kuning telurnya agak kecoklatan. Tapi mohon maaf untuk mengovennya yang kedua kali ini saya lupa untuk video. Jadi ini saya menggunakan foto oven yang tadi sebelum diolesi, nggak apa-apa ya. Nah, setelah nastarnya matang, kita ambil dari oven. Ketika masih panas, kita sapu-sapu dengan menggunakan kuas yang bersih ya. Jadi ini kuasnya nggak dikasih apa-apa, yang penting kuasnya bersih. Kita sapu seperti ini. Ini tipsnya supaya nastarnya bisa glowing ya. Jadi bisa kita lihat setelah disapu-sapu dengan menggunakan kuas, nastarnya lebih glowing. Oke, ini dia nastarnya. Lalu bisa kita hidangkan ya untuk nastar klasiknya. Ini dia nastar klasiknya, bahan ekonomis, tanpa mixer, tapi rasanya tetap enak dan anti retak ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai. Silahkan subscribe channel Dapur Yumna, kemudian like dan share ya teman-teman. Semoga resep-resep yang saya berikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.